kita lebih enak. Jadi malam hari ini kita rencana mau ngobrolin apa nih Mbak Putri nih, tema kita pada malam hari ini nih. Tema kita mau ngobrolin tentang window dressing, Mas. Window dressing ini mungkin kan akhir-akhir ini juga mau akhir tahun nih, Mas. Jadi bisa nih untuk dibahas tentang window dressing. Iya, iya, sesuai tema ya, sesuai tema yang Iya, ya kita umumkan tadi ya, window dressing ini menarik nih, karena memang biasanya iya, akhir tahun itu ada fenomena window dressing yang sayang nah, banget ya istilahnya kalau nggak kita manfaatkan gitu kan. Kan rata-rata window iya. dressing itu saham-saham pada naik gitu kan ya. Ya semoga kita bisa kecipratan juga nih gitu kan. Amin. Bisa Amin, kecipratan Mas. juga Akhir tahun cuannya nih. gitu ya. Iya, iya. Ini langsung saja untuk pertanyaan dari saya ya, Mas, untuk Mas Eros. Nanti untuk pertanyaan teman-teman bisa diketik aja dulu di kolom komen untuk pertanyaan ke Mas Erosnya. Nah, ini kita mau bahas tentang Windows Dressing nih, Mas. Jadi awalnya nih, basic-basicnya dulu nih. Mungkin Mm-mm. teman-teman juga pada bingung nih untuk penjelasan tentang Windows Dressing nih. Apa sih, Mas, sebenarnya tuh Windows Dressing tuh? Ya, oke, window dressing ya. Kalau apa namanya window dressing ini kan kalau secara teori ini kan istilahnya seperti strategi gitu ya. Strategi yang biasanya dilakukan oleh para manajer investasi ya, para manajer investasi untuk mempercantik kinerja nih gitu kan, mempercantik kinerja dalam portofolio mereka supaya reportnya nanti kelihatan bagus kan gitu. Nah, itu sekilas secara umum ya pengertian window dressing. Nah, karena para istilahnya para manajer investasi ini berusaha untuk mempercantik portfolionya, nah dia akan berusaha juga nih bagaimana caranya saham-saham pada naik kan gitu ya, saham-saham pada naik, saham-saham pada bagus, entah gimana caranya gitu atau eh, supaya intinya adalah ketika dia posisi akhir tahun nanti manajer investasi dia membuka kinerjanya itu akan kelihatan bagus. Nah, itu mungkin mungkin secara teori seperti itu. Nah, sebenarnya ada lanjutannya nih. Apakah hanya manajer investasi saja yang melakukan seperti itu? Nah, kalau pengalaman saya jawabannya ternyata tidak gitu. Dalam artian, saya dulu bekerja di perusahaan TBK juga ya. Perusahaan saya kerja sekitar tahun 2011 sampai 2018 di perusahaan TBK gitu. Nah, di situ saya punya pengalaman ketika periode publikasi. Ya, jadi periode publikasi itu kan di dalam satu tahun kan ada 4 periode itu ya, 4 kuartal lah ya. Kuartal di posisi bulan Maret, kemudian Juni, September, Desember. Nah, ini biasanya setiap periode rilis laporan keuangan ini, itu kita karyawan ini biasanya disuruh lembur, kira-kira seperti itu kan, disuruh lembur sama bosnya, disuruh pokoknya gimana caranya supaya pas posisi akhir kuartal tersebut harus bagus gitu. Ya itu harus bagus, itu hal yang biasa, apalagi akhir tahun. Ya, saya juga pernah sempat itu malam tahun baru itu jam 10 malam itu masih di kantor, saya juga pernah itu ya karena mengejar target itu tadi. Benar-benar sampai sampai di detik terakhir sampai di menit terakhir itu harus bagus itu. Itu pernah juga saya alami. Jadi sebenarnya window dressing ini bukan hanya dilakukan oleh para manajer investasi saja tapi juga para perusahaan TBK. Jadi supaya nanti ketika posisi laporan keuangan keluar, misalkan Desember ya posisi 31 Desember keluar, itu laporan keuangannya bagus gitu kan, laporan keuangannya cantik kan gitu. Nah, walaupun nanti biasanya nanti di bulan setelah periode tersebut, periode rilis laporan keuangan atau periode akhir tahun tersebut biasanya ya kinerjanya akan turun dulu, itu hal yang biasa itu. Nah, jadi tapi apakah itu berarti istilahnya kurang bagus dalam artian tidak mencerminkan kinerja sebenarnya, yang menurut saya itu juga mencerminkan kinerja sesungguhnya juga gitu. Karena kan seperti ini,
acuan kita kan selalu pada posisi akhir tahun kan gitu kan, akhir tahun. Nah, dan biasanya setiap akhir tahun itu perusahaan-perusahaan, entah perusahaan TBK, bahkan pemerintah pun ya, termasuk Bank Indonesia itu pun juga berusaha untuk melakukan window dressing supaya kurs rupiah dolar juga bagus dan sebagainya, itu juga dilakukan. Nah, menurut saya itu juga nggak masalah karena yang penting adalah acuan kita di situ konsisten. Kalau kita mengacu pada kinerja posisi akhir tahun, ya berarti harus konsisten terus nih, setiap akhir tahun kinerjanya akan seperti apa, apakah naik atau turun dan sebagainya. Itu nggak masalah. Itu dalam saya sendiri pun juga dalam apa namanya, dalam mengukur kinerja portofolio biasanya juga posisi akhir tahun kan gitu. Kemudian saya menilai ya, dalam artian saya menilai harga wajar suatu perusahaan TBK itu juga saya hitung berdasarkan posisi akhir tahun gitu, valuasi akhir tahun. Nah, itu nggak masalah. Yang penting adalah acuan kita konsisten aja nih, konsisten setiap akhir tahun, setiap 31 Desember dan seterusnya, itu aja sih. Itu kira-kira Mbak Putri mengenai gambaran window dressing itu ya, yang ternyata nggak cuman dilakukan oleh para manajer investasi, tapi juga para pelaku bisnis dan juga para perusahaan TBK juga melakukan hal yang sama. Tapi nih Mas, apakah sih window dressing ini tuh terjadi setiap tahunnya sih Mas? Apakah itu setiap tahun terjadi window dressing atau enggak? Ya, apakah setiap tahun pasti akan terjadi, benar-benar terjadi window dressing atau tidak? Nah, kalau apa namanya, kalau saya melihat data ya, saya kebetulan pernah itu bikin data mengenai pergerakan IHSG posisi akhir tahun tuh. Nah, ini coba saya buka data dulunya ya. Nah, dari tahun 2010 ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2021 IHSG di bulan Desember itu naik gitu. Naik semua. Jadi tahun 2010 sampai 2021 posisi Desember ya, IHSG bulan Desember itu naik semua. Jadi nggak ada yang nggak naik. Nah, berarti kalau kita ngelihat histori selama 12 tahun terakhir ini bulan Desember selalu naik, ya maka harusnya sih saya optimis ya tahun ini pun juga akan melanjutkan kenaikan gitu ya. Itu optimis saya gitu. Nah, tapi kalau kita melihat histori, itu kan histori bulan Desember ya. Bulan Desember IHSG selalu naik. Nah, kalau kita melihat histori di bulan Novembernya, nah, ternyata di bulan November ini dari tahun 2010 sampai tahun 2021 itu kebanyakan turun. Ya, naiknya hanya 3 tahun saja di tahun 2014, 2018, dan 2020. Selebihnya di bulan November itu merah semua gitu. Jadi bulan November berarti secara probabilitas berarti kebanyakan turun gitu ya. Nah, kita tarik lagi ke belakang lagi di bulan November. Nah, ternyata di bulan November tahun 2010 sampai tahun 2021 kebanyakan naik. Turunnya itu cuma 2 tahun, tahun 2014 dan tahun 2018. Nah, kemudian di bulan Septembernya, ya bulan September dari tahun 2010 sampai 2021 ini terjadi 6 kali kenaikan dan 6 kali penurunan. Jadi istilahnya bulan September ini ya 50-50 gitu ya, antara naik dan juga turun. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat posisi di bulan Desember dari tahun 2010 sampai 2021 itu naik semua gitu. 100% naik. Jadi 12 tahun berturut-turut bulan Desember itu IHSG selalu naik. Nah, maka di sini ya saya sih optimis harusnya sih di tahun ini pun juga harapan kita ya, karena memang intinya kita tidak tahu masa depan gitu. Cuman harapan kita ya tetap naik dan saya sih optimis juga akan naik. Itu kira-kira gambaran apakah window dressing itu benar-benar terjadi atau tidak. Data histori mengatakan terjadi gitu ya. Itu Mbak Putri. Wah, ini teman-teman banyak yang udah tanya nih, Mas. Ini kita beralih ke pertanyaan teman-teman beberapa dulu ya, Mas. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Adnan Anwar _net. Ini
tanya tentang sektor apa sih Mas biasanya yang ada di window dressing. Gitu. Oke, sektor ya. Ya. Kalau mengenai sektor, saya sendiri juga tidak begitu hafal. Kira-kira sektor apa sih yang selalu manggung di akhir tahun gitu ya. Tapi sih intinya adalah biasanya rata-rata saham big caps itu juga naik ya, terutama perbankan dan terutama yang kinerjanya bagus gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya kalau ditanya sektor apa yang kira-kira akan manggung di akhir tahun, saya pun akan menjawab, saya tidak tahu yang pasti akan naik gitu ya. Cuman pengalaman saya, saham-saham yang kinerjanya bagus, itu potensi naiknya besar gitu. Ya, jadi kita pilih saham-saham yang apa namanya, yang kinerjanya bagus terutama di kuartal 2 ini. Kuartal 2 ini sebenarnya kuartal yang menurut saya istilahnya apa ya, menjadi penentuan nih kira-kira saham ini ada potensi naik atau enggak gitu. Kalau misalkan kuartal 2 terjadi kenaikan kinerja dan kenaikan kinerjanya ini signifikan, pengalaman saya itu akan diikuti dengan kenaikan harga sahamnya sampai akhir tahun ya, dengan catatan ya kinerja kuartal 2 naik, kuartal 3-nya juga tetap naik gitu ya. Itu pengalaman saya gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing mikir sektornya kalau menurut saya. Yang penting adalah saham yang kita pegang ini kinerjanya bagus nggak sih, itu aja sih. Cuman kalau kita ngelihat secara makro ya, makro kalau sekarang ya masih masih headline dari beberapa surat kabar tetap masih di sektor energi ya. Itu mungkin ya, mungkin, tapi sekali lagi sih sebenarnya yang penting adalah kinerjanya saja, kita fokus di kinerjanya saja itu. Oke, ini nih Mas, pertanyaan lagi tentang window dressing pada tahun ini tuh akan membuat IHSG mencetak all time high. Apakah benar Mas? Seperti itu. Ya, kalau menyentuh all time high dari IHSG, kalau kita ngelihat di tahun 2022 ini kan level tertingginya IHSG kan di level sekitar 7.300-an ini ya. 7.300, habis itu turun nih, ya wajar lah ya, yang namanya market ya habis naik pasti akan turun dulu gitu. Nah, kalau saya baca apa namanya, baca surat kabar baik dari ekonom maupun dari apa namanya, di sekuritas-sekuritas yang ada gitu ya, mereka sih sepertinya optimis bahwa IHSG akan bisa nyentuh di level 7.500 gitu ya. Itu pandangan mereka, dan kalau saya sendiri tidak ada analisa khusus yang akan mengatakan yang bisa istilahnya membuat saya berkesimpulan bahwa IHSG bakal menyentuh all time high atau tidak, karena saya jarang melihat itu gitu ya. Saya jarang untuk istilahnya untuk memproyeksi IHSG gitu. Cuman saya ngikutin saja, saya ngelihat beritanya saja. Dan harapannya sih ya bisa tercapai gitu ya, harapannya bisa tercapai. Kalau misalkan IHSG bisa menyentuh level di 7.500, ini berarti kabar yang bagus ya, dimana artinya kalau di 7.500 ini IHSG berarti naik sekitar 14% di tahun 2022. Nah, sekarang yang jadi PR kita adalah ketika IHSG naik 14%, nah bagaimana dengan portfolio kita nih gitu kan? Apakah portofolio kita ini bisa lebih tinggi daripada 14% atau justru masih lebih rendah? Karena itu yang terpenting gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kinerja saham-saham yang kita pegang termasuk portofolio secara keseluruhan itu bisa mengalahkan market kan gitu kan. Kalau misalkan IHSG nembus di level 7.500 artinya naik 14% di tahun ini, harusnya sih ya bagi kita para holder saham yang sudah lama, dalam artian kita sudah menghold saham-saham bagus sejak awal tahun atau dari tahun kemarin, harusnya sih bisa lebih tinggi gitu. Selama ya kita pilih perusahaan yang kinerjanya bagus, kemudian harganya masih murah seperti itu ya. Itu ya, harapannya saya juga pengen ya IHSG kita menyentuh all time high lagi, bahkan ke level 7.500, dan karena kalau level ke 7.500 artinya saham-saham yang kita pegang itu juga biasanya ikut naik kan gitu. Nah, ini Mas, bagi seorang investor ada dampaknya nggak sih
pada window dressing itu ada dampaknya pada investor nggak sih? Ya, kalau apa namanya, kalau dampak terhadap investor seperti kita ya ketika IHSG katakanlah apa namanya naik gitu, naik terutama saat window dressing, ya pasti dampaknya adalah saham-saham yang kita pegang harusnya ikut naik kan gitu. Jadi pastinya ikut terdampak juga gitu. Nah, cuman harusnya memang kita punya saham itu ya sebelum terjadi window dressing kan gitu. Ya, sebelum terjadi window dressing ya kita mulai kolek dulu. Jangan kita beli saat terjadi atau saat window dressing itu apa namanya terjadi gitu ya. Jadi sebelum sebelum window dressing ya saat market sedang sedang lesu dan sebagainya justru kita kolek-kolek dulu. Ya, kita kolek dulu saham-saham yang bagus, ya kinerjanya bagus, harganya masih murah gitu ya, masih belum dilihat market dalam artian harga sahamnya mungkin sideways atau mungkin masih tidur dan sebagainya, kita kolek dulu. Nanti ketika window dressing masuk, harga saham-saham pada naik, nah kita sudah punya nih kan gitu, kita sudah pegang gitu. Nah itu yang harusnya kita lakukan ya untuk memanfaatkan window dressing. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih, Mas. Ya. Seberapa besar andil saham bank yang big cap untuk nyentuh IHSG 7.500-an akhir tahun ini untuk potensi window dressing? Gimana, Mas? Potensi saham big caps ya, ya pastinya Iya. ketika IHSG itu naik, saham-saham sebenarnya kan gini, IHSG naik karena kan saham-saham di dalam bursa ini kan juga naik gitu kan, dalam artian ya pasti saham yang naik akan mendorong IHSG naik, artinya yang akan mendorong IHSG ini kan saham-saham big caps nih. Nah, biasanya ya saham-saham big caps ini yang istilahnya akan naik duluan, biasanya seperti itu ya. Saham big cap 10 big caps saham yang ada di bursa kita kan seperti BBRI, BBCA gitu ya, TLKM, ASII. Sekarang ada yang masuk baru tahun ini ya seperti GoTo dan sebagainya, itu sih harusnya bisa mendongkrak IHSG gitu. Terutama perbankan ya saya setuju karena memang perbankan di Indonesia ini sangat kuat ya, terutama BBRI dan BBCA ini memang tidak terkalahkan ya, saham market cap nomor 1 dan nomor 2 ini memang tidak terkalahkan dari dulu, kinerjanya selalu bagus padahal size bisnisnya sudah sangat besar. Nah ini yang juga istilahnya bisa mendorong untuk IHSG naik juga gitu. Itu jadi saya pun juga optimis ya bahwa saham-saham perbankan terutama big caps pun masih bisa naik lagi gitu ya. Cuman belinya sih sebenarnya kalau kalau kita bicara mengenai saham-saham big caps ini yang kita perhatikan sebenarnya kapan belinya gitu. Karena kalau kita fokus di saham big caps ya, ketika harga sahamnya sudah naik tinggi, ini yieldnya jadi nggak menarik buat saya ya. Buat saya yieldnya jadi nggak menarik untuk potensi di masa depan gitu. Nah, big caps ini untuk naik katakanlah untuk naik 100% misalkan. Kan kita istilahnya saya sendiri pun juga saya selalu istilahnya sharing ya ke teman-teman. Saya akan membeli saham ketika saya melihat potensi bisa naik 100% gitu. Nah, untuk saham big caps ini untuk naik 100% di saat kondisi market sedang bagus seperti ini ya kayaknya kok berat gitu ya. Kalau kita baru mulai beli sekarang ya, kecuali kalau misalkan kita sudah kolek sejak lama, nah itu mungkin masih oke. Tapi kalau kita baru mau beli sekarang, saham-saham seperti BBRI, BBCA untuk naik 100% ini berat banget gitu. Ya berat banget. Katakanlah seperti saham BBCA. BBCA ini kan market cap-nya kalau nggak salah sempat menyentuh 1.000 triliun kan gitu ya. Saya nggak mengikuti apakah sekarang masih 1.000 triliun atau tidak gitu ya. Tapi anggap saja lah 1.000 triliun. Berarti kalau dia mau naik 100%, butuh tambahan market cap 1.000 triliun lagi ya gitu. Jadi harus ada dana 1.000 triliun lagi nih yang harus digelontorkan untuk membeli saham BBCA ini gitu. Nah ini kan berat banget gitu. Nah itu mengenai saham big caps ya. Kalau potensi naik saya sih optimis akan naik karena memang biasanya
saham big caps naik, IHSG ikut naik kan gitu. Kalau saham big capsnya nggak mau naik, ya IHSG kayaknya berat nih kalau naik gitu. Cuman untuk mencari return yang tinggi untuk saham-saham big caps ini, untuk kondisi market saat ini yang sudah bagus, ini kok kayaknya sih menurut saya kurang menarik gitu ya. Itu pandangan saya mengenai saham big caps terutama perbankan. Itu Mbak Putri. Wah, ini silakan, Mbak. pertanyaan teman-teman banyak banget nih, Mas. Kita diskusi sama teman-teman aja dulu ya, Mas ya. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan lagi nih dari ismi.wr. Bagaimana sektor properti di saat window dressing? Gimana, Mas? Ya, properti kalau kita ngelihat ya 2 tahun terakhir ini kan memang masih belum manggung bisa dikatakan ya, hanya naik sepintas habis itu turun lagi. Nah, kenapa? Karena salah satu faktornya ya menurut saya karena kinerjanya belum pulih seperti sebelum pandemi kan gitu. Nah, kalau saya melihat terutama saham-saham properti yang terkenal ya, misalkan 4 ini, PBON, CTRA, kemudian BSDE dan Dimas yang kita bahas di channel YouTube ini sudah mulai ada perbaikan atau recover dari sisi kinerja. Nah, ini sebenarnya menurut saya juga menarik sih ya, ketika kita mulai mengkoleksi saham-saham yang sedang recover gitu, ya sedang recover. Karena nanti begitu recovernya sudah terjadi, ya biasanya akan diikuti dengan harga sahamnya. Itu sih. Jadi, apakah properti ada potensi naik? Saya juga optimis properti ada potensi naik karena melihat kinerja kuartal 2 ini bagus-bagus semua. Bagaimana dengan sentimennya, sentimen suku bunga dan sebagainya? Yaitu kan sentimen gitu kan. Sentimen ketika suku bunga naik, orang-orang yang membeli properti dengan KPR akan menurun kan gitu kan. Sentimennya kan seperti itu. Cuman kita nggak tahu faktanya. Gitu, nggak tahu faktanya apakah benar-benar orang akan mengerem beli properti gitu. Ya, atau justru ya sekarang mereka pada mulai beli properti. Kenapa? Karena mereka pada punya duit nih sekarang gitu kan. Mereka-mereka yang terutama yang dari tambang ya, bos-bos tambang, orang-orang yang kerja di tambang, khususnya tambang batu bara, lagi banyak duit nih. Nah, sekarang pertanyaan duitnya mau lari kemana kan gitu kan. Kok kayaknya nggak mungkin cuma disimpan di bank gitu kan. Ada yang lari ke properti, ada yang lari ke mobil kan, biasanya seperti itu. Ya setelah orang kita punya duit kan biasanya ya beli rumah, beli mobil kan gitu. Kemudian saya ngelihat teman-teman saya yang kerja di perusahaan nasional ya, perusahaan multinasional yang bisa dikatakan untuk golongan menengah ke atas gitu. Mereka gajinya ternyata juga pada naik-naik nih. Gajinya naiknya oke juga nih gitu. Saya ngecek perusahaan-perusahaan yang bagus itu kenaikan beban gajinya pun juga naik. Nah, berarti kan di situ ada penambahan income gitu. Nah, apakah penambahan income itu hanya disimpan saja, ditabung? Kayaknya kan juga enggak gitu kan. Bisa juga dibelikan properti gitu ya. Nah, itu pandangan saya gitu ya. Jadi memang lebih baik memang kita tidak fokus di sentimennya tapi di kinerjanya saja itu. Ketika kita melihat perusahaan yang kinerjanya bagus, ya sudah kita senang dengan bisnisnya. Sentimennya belum bagus, sentimennya masih negatif, ya udah kita beli aja gitu kan. Jadi kita beli ya saat sentimennya masih negatif. Begitu sentimen positif masuk, ya nanti kita udah punya di harga bawah kan gitu. Itu pandangan saya tentang segmen properti. Ini ada lagi Mas. Dari Ismi lagi nih. Apakah window dressing itu waktu yang tepat untuk take profit atau mengamankan keuntungan? Gimana Mas? Ya, oke. Kalau saya sendiri saya juga berprinsip seperti itu. Kadang kalau misalkan kita kehabisan cash nih ya. Kalau saya posisi sekarang ini hampir menghabiskan cash malah sekarang ya. Cash saya tinggal sedikit, cuma tinggal 2% ya. Nah, ketika nanti market sudah euforia gitu kan, kadang kita bisa tuh merasakan, marketnya euforia banget nih, lagi seneng harga saham pada naik. Nah, kita bisa jual sebagian, itu juga bisa kita lakukan ya. Karena pada dasarnya kalau saya pribadi sih, untuk menyusun portfolio paling tidak 10% itu dalam bentuk cash gitu.
Nah, bagaimana kita bisa punya kas? Ya, pertama kita top up dana, gitu kan. Kita nabung saham setiap bulan. Yang kedua ya jual sebagian, gitu. Nah, kapan jual sebagiannya? Kalau saya memang nunggu saat market euforia. Ya, salah satunya saat window dressing tersebut ya, akhir tahun yang saat harga sahamnya pada naik-naik semua, yang nggak ada salahnya sih kita take profit sebagian, seperti itu. Ya, kecuali kalau misalkan kita setiap bulan tuh nabung rutin, ya itu nggak perlu sih gitu ya. Nggak perlu. Kita misalkan setiap bulan nabung 2 juta atau 3 juta per bulan misalkan. Ya, dan memang tujuannya untuk full investasi jangka panjang, ya nggak perlu kita take profit. Tapi kalau misalkan kita posisinya kita nggak nabung saham, dalam artian kita portofolio kita cuma sekali ini aja, ya ada duit banyak sekali di awal. Nah, di situ kalau saya rebalancing itu perlu gitu. Jadi sebagian kita jual supaya ada cash. Nah, nanti ketika market sedang lesu lagi, nah kita bisa beli lagi. Itu pandangan saya mengenai memanfaatkan momentum window dressing. Berarti untuk rebalancing portofolio tuh sangat tepat ya Mas untuk melakukan hal itu. Ya, kalau misalkan kita bicara rebalancing, beda cerita juga nih Mbak Putri ya. Okay. Jadi kalau market euforia itu memang bisa kita manfaatkan untuk menjual sebagian saham atau take profit sebagian kalau misalkan kita kehabisan cash gitu ya. Tapi kalau rebalancing itu biasanya saya tidak menunggu market euforia gitu. Saya biasanya ngelihat misalkan contoh nih di kuartal 2 ini, kalau teman-teman yang mengikuti portofolio saya kan juga saya ada tuh ya, saya akhirnya jual saham yang tidak sesuai dengan skenario. Harapan saya adalah kinerja kuartal 2 naik, ternyata turun gitu. Akhirnya ya sudah, saya rebalancing, saya ganti itu. Saham tersebut saya jual, langsung saya belikan saham baru yang kinerjanya bagus, seperti itu. Ya, dan saya lakukan sekarang karena kalau sekarang ini kan menurut saya marketnya masih belum bagus-bagus amat kan gitu kan ya, masih belum bagus-bagus amat, di mana sebenarnya saham-saham ini belum pada banyak bergerak gitu. Nah itu saya lakukan rebalancing gitu. Ya, jadi saya jual saham yang ternyata kinerjanya tidak sesuai ekspektasi saya gitu ya, saya ganti dengan saham yang kinerjanya bagus gitu. Itu. Jadi kalau rebalancing memang berbeda kondisinya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari teman Mas. Bulan apa biasanya window dressing ini dimulai Mas? Oke, bulan apa biasanya window dressing dimulai ya? Saya jawab lagi pakai data yang tadi saya bicarakan gitu ya. Sebenarnya mulai bulan Oktober, kalau secara histori bulan Oktober ini sudah mulai masuk harusnya. Karena di bulan Oktober ini kalau kita ngelihat historinya dari tahun 2010 sampai 2021, selama 12 tahun itu hanya 2 tahun IHSG mengalami penurunan di bulan Oktober, yaitu tahun 2014 dan 2018. Selebihnya naik semua, seperti itu. Tapi bulan Novembernya rata-rata turun. Ya, dari tahun 2010 sampai 2021 naiknya hanya 3 tahun. Ya, jadi 2014, 2018, dan 2020 itu IHSG naik di bulan November. Selain itu, turun semua, merah semua gitu ya. Tapi di bulan Desembernya itu dari 2010 sampai 2021 hijau semua, itu 100% naik seperti itu. Nah, itu pola dari historinya ya, histori. Nah, itu jadi bisa dikatakan bulan Oktober ini harusnya secara histori sudah mulai naik IHSG. Nah, cuman kan problemnya kalau historinya seperti itu, berarti apakah nanti Oktober pas hijau kita jual, habis itu bulan November kita beli lagi? Nah, ini tergantung planning masing-masing gitu ya. Kalau saya sendiri ya selama kinerjanya masih bagus, harganya masih murah, saya masih tetap nge-hold aja gitu ya. Masih saya hold, tapi saya tidak beli lagi gitu. Jadi kalau saat market euforia itu kita justru ngerem beli.
belinya ya saat-saat marketnya lagi jelek gitu ya, lagi dalam artian lagi lesu, lagi nggak bersahabat. Nah itu kita terus beli aja ini. Seperti bulan bulan ini gitu kan, bulan September ini sebenarnya kalau kita lihat secara year to date ini kan IHSG naik sebenarnya ya. Cuman kalau saya ngelihat teman-teman yang tanya ke saya, yang kadang istilahnya konsultasi portofolio ke saya gitu, merah semua gitu ya. Ini IHSG hijau kok portofolio saya kebakar semua gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya kalau menurut saya nggak apa-apa selama masih ada nafas beli aja terus gitu. Nggak apa-apa merah itu. Yang karena kalau kita baru beli saham tahun ini ya jangan mengharap langsung naik tahun ini kalau saya seperti itu kan. Yang penting kalau kita fokusnya jangka panjang selama saham tersebut bagus ya mumpung lagi kembali gitu. Nanti kalau pas ijo royo-royo gitu kan, nah ijo royo-royo gitu ya kita rem belinya gitu. Ya kita rem belinya, kita tahan belinya seperti itu. Itu Mbak Oke. Putri jawabannya.